Halo adik-adik, selamat minggu kelas Daud dan kelas Paulus. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Agus dan juga Bu Elisa. Oke, tetap semangat? Masih semangat. Oke. Sebelum kita mulai untuk sekolah minggu kita hari ini, kita akan memuji nama Tuhan biar paginya tambah semangat. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Engkau Teramat Baik. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembah, bawa hatiku, membawa hidupku. Ingat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Sungguh engkau baik dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembah, bawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji Tuhan, adik-adik sekalian, kita sudah sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang sudah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya untuk mempersiapkan hati kita supaya Roh Kudus boleh hadir di dalam hati kita akan memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
turuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami dan juga pikiran kami, kiranya firman-Mu boleh ditanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat semua kan? Baik, kita akan mulai belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar, jadilah mudah diajar. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di 2 Tawarik 10 ayat 6 sampai dengan 8. 2 Tawarik 10 ayat 6 sampai 8. Sudah ketemu semua? Baik, kita akan baca bersama-sama. 3, 4. Ayat yang ke-6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua, yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayat ke-7, mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Amin. Adik-adik, siapa yang nggak tahu Rehabeam? Ayo. Wah, luar biasa. Tahu semua. Hebat. Benar banget. Rehabeam adalah Raja Israel. Rehabeam adalah anak Salomo yang usianya masih muda ketika ia menjadi raja menggantikan ayahnya Salomo. Para tua-tua, yaitu bisa dibilang orang yang dipandang tua dan pengalaman, itu juga melayani ayahnya Rehabeam, yaitu Salomo. Dan juga tua-tua itu sendiri yang mendampingi Rehabeam. Tua-tua tersebut sudah banyak pengalaman selama mereka mendampingi Raja Salomo. Istilahnya sudah banyak makan asam garam. Mereka menyaksikan bagaimana Salomo memerintah dan juga reaksi orang-orang yang diperintah oleh Raja Salomo yang memerintah dengan adil, dengan tangan keras. Nah, suatu ketika Raja Rehabeam meminta nasihat kepada tua-tua bagaimana ia harus menyikapi tuntutan Yerobeam. Nasihat para tua-tua keluar, yaitu dari pengalaman-pengalaman hidup yang berharga dari para tua-tua tersebut, yaitu supaya mereka memenuhi permintaan Yerobeam. Tujuannya apa? Untuk mengambil hati rakyat. Kira-kira nasihat tua-tua tersebut didengarkan nggak ya sama Raja Rehabeam? Enggak adik-adik. Dia lebih memilih mendengarkan dari teman-temannya atau orang-orang yang sebaya dengan dia. Yaitu bahwa keberhasilan pemimpin harus ditunjukkan dengan kekuatan, kekerasan, dan teror. Dapat kita baca di ayat yang 8-11. Akibatnya, rakyat memberontak, melepaskan diri dari kekuasaan Rehabeam. Dan parahnya, kerajaan Israel akhirnya terpecah menjadi dua. Rehabeam memerintah atas Yehuda dan Benyamin, sedangkan sisanya ke-10 suku yang lain diserahkan kepada Yerobeam. Tadi kisah tentang Raja Rehabeam.
Ada lagi nih kisah di Perjanjian Baru tentang perkawinan di Kana. Pada saat pesta perkawinan di Kana, sang tuan rumah kehabisan anggur, dan Ibu Yesus meminta Tuhan Yesus melakukan sesuatu karena hal tersebut. Ibu Yesus berkata pada para pelayan supaya menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan akibatnya, mukjizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Ya adik-adik, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kedua kisah tadi? Yang pertama dari kisah Rehabeam. Rehabeam tidak mau menuruti dan melakukan nasihat para tua-tua. Ia lebih memilih nasihat dari kawan-kawannya. Sehingga akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Akibatnya fatal kan adik-adik? Fatal sekali. Dan yang kedua, dari kisah perkawinan di Kana. Kita bisa melihat para pelayan menuruti dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Sehingga yang terjadi saat itu mukjizat adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama belajar mengenai kisah tentang Raja Rehabeam dan juga para pelayan di perkawinan di Kana. Bagaimana sikap ketaatan mereka. Nah, lalu gimana dong contoh sehari-hari sikap mau diajar? Yang pertama, misalnya saat kita mengerjakan ulangan di sekolah. Siswa harus bagaimana? Siswa harus mengikuti petunjuk guru supaya tidak salah mengerjakan. Jika salah mengerjakan, akibatnya fatal. Kita sudah capek-capek mengerjakan dengan benar, misalnya lupa tulis nama, akibatnya bagaimana? Fatal. Kita bisa mendapat pengurangan nilai dari guru. Yang kedua, saat di rumah. Misalnya papa mama selalu mengingatkan kepada kita untuk mengunci gerbang kalau misalnya kita lagi di rumah sendirian. Kalau enggak gimana akibatnya? Misal ada orang yang tidak kita inginkan masuk rumah, berbuat kejahatan, bisa fatal juga akibatnya. Nah, akhirnya adik-adik, sudah siapkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau diajar? Apakah kita mau bersikap seperti Raja Rehabeam? Atau kita mau bersikap seperti pelayan-pelayan saat pernikahan di Kana? Ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal pasal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Dihafalkan ya. Setelah dihafalkan, kita baru mengerjakan tugas. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sekarang, yuk kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau diajari, baik oleh orang tua atau guru dan terlebih oleh Engkau. Tuhan berkati juga kedua orang tua dari anak-anak kelas Daud dan kelas Paulus di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, berikut adalah tugas sekolah minggu kita hari ini. Tuliskan dalam bentuk poster 5 contoh perintah papa mama untuk kebaikanmu. Jika sudah selesai, kirim ke grup WA kelas masing-masing ya nak. Bapak kasih contoh, misalnya kunci pintu rumah dan kunci pintu gerbang jika kamu sendirian di rumah. Sekolah minggu kita sudah usai. Kerjakan tugasnya dengan semangat ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.